Miss Holloway. Yes, Mr. Gray. Come into my office. Time out. Time out. You're fired. You're fired. You're fired. Now, Lee, get out. Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang. Kali ini kita bakal nonton sebuah film lawas dari tahun 2002 yang berjudul Sekretari. Sesuai judulnya, film ini bercerita tentang bagaimana liar dan menariknya hubungan pekerjaan seorang sekretaris sama bosnya. Dari bekerja di kantor sampai digenjot di kasur. Seperti biasa, gue mau ingetin ke kalian nih ya, kalau narasi dan alur cerita dari film ini hanyalah untuk hiburan semata. Cocok banget buat nemenin waktu gabut kalian atau waktu senggang kalian. Jadi, langsung aja deh yuk kita tonton filmnya. Dan intro. Oh my God, did you call me baby? Maybe. Jadi, tokoh utama kita di film ini adalah seorang wanita cantik yang pada zamannya bernama Lee Holloway. Yang kedepannya bakal lebih sering gua sebut Lee aja ya. Nah, si Lee ini terlahir dari sebuah keluarga yang lumayan wadaw. Bapaknya dia nih doyan mabok dan ibunya sudah tentu menjadi amukan dari bapaknya. Hal-hal yang seperti inilah yang membentuk kepribadian Lee yang suka menyiksa dirinya saat ia tertekan cuy. Singkat cerita, Lee sudah mulai beranjak dewasa. Sebagaimana mestinya, ia pun mulai mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kali ini, karakter kita jago mengetik, jadi dia pun melamar pekerjaan menjadi seorang sekretaris, yang dimana dia lihat pekerjaan ini di sebuah koran. Hujan lebat dan deras tidak menghalangi tekad Lee untuk datang dan mencari pekerjaan. Dan pas dia masuk, ya ampun, kantor ini bak kapal pecah cuy. Dokumen berserakan di mana-mana dan inilah bosnya Lee, yaitu Edward Gray. Seorang pengacara yang sepertinya agak bermasalah nih hidupnya ya. Singkat cerita terjadilah sebuah interview antara Lee sama Edward, di mana Lee ini masih pakai jas hujan cuy. Ya singkat cerita Lee pun diterima menjadi sekretarisnya Edward dan dia pun langsung tuh disuruh kerja bikin kopi. Kayaknya udah cukup lah ya menjelaskan betapa bobrok dan porak-porandanya kantor si Edward ini. Tapi, perlahan-lahan kehadiran Lee ternyata membawa perubahan pada kantornya Edward. Dia mulai beresin tuh dokumen-dokumen, Edward pun mulai tertata lah kehidupannya karena bantuannya si Lee. Namun, diam-diam si Edward ini ternyata memendam sebuah hasrat yang sangat liar pada Lee. Edward pun sangat memperhatikan detail-detail kecil pada karyawan barunya ini. Ya, sebagai atasan yang baik, Edward pun memberikan sebuah training lah pada Lee bagaimana nih menjadi seorang sekretaris yang baik dan benar. Walaupun memang aksi mereka berdua nih asli intim banget cuy. Sorry. Singkat cerita, Lee ini sering banget melakukan kesalahan dalam mengetik. Dan sampailah Edward ini marah dan langsung tuh dia gerebek si Lee dengan sangat marah. Nah, tapi selanjutnya Edward malah ngajak Lee untuk masuk ke ruangannya dan menyuruh dia untuk bacain tuh surat yang udah dia bikin sambil nungging dengan sudut ya 90 derajat lah. Mr. Garvey, I'm grateful to you for referring. Sambil dibaca, Edward pun dengan santainya menepok Lee berkali-kali. Ajaibnya, Lee malah merasa keenakan dengan sensasi tepokan yang dilakukan si Edward ini cuy. Nah, ternyata dari adegan tepok-menepok ini, Lee mulai merasakan sesuatu nih di dalam dirinya yang membuat dia nih menjadi membayangkan dan berimajinasi tentang bosnya sendiri, yaitu si Edward cuy. Mereka pun sering telepon-teleponan di rumah, bahkan Lee pun merasa gatel dan ya mau gak mau dia garuk tuh sambil dengan muka yang meremelek sambil membayangkan bosnya si Edward. Selanjutnya Lee pun mulai makin memancing si bosnya ini untuk melakukan tepokan lagi. Namun tampaknya Edward sendiri agak takut-takut nih ya. Nah, di tengah kenikmatan fantasi dan imajinasinya Lee, tiba-tiba bapaknya dia yang doyan mabok itu tertabrak mobil. Lalu masuk rumah sakit kan tuh.
Hal ini membuat Lee melakukan aksi nekat dengan datang ke rumahnya Edward di tengah malam. Ya, dia berharap mendapatkan sebuah tepokan. Namun sayang, si Edward tampaknya berubah malam ini dan juga hari-hari berikutnya. Sudah tentu hal ini membuat Lee semakin frustasi. Karena dia udah terlanjur enak nih sama tepokannya Edward. Dan sekarang Edward berubah banget gitu kan. Makanya Lee ini ngelakuin berbagai cara cuy buat menarik perhatiannya Edward lagi. Bahkan imajinasinya si Lee ini sampai merusak hubungannya dia sama cowoknya. Iya cuy, jadi si Lee ini tuh udah punya cowok sebenarnya namanya Peter. Namun ya gitu, dia pengennya tuh si Edward, bukan cowoknya. Kacau juga ya. Miss Holloway. Yes, Mr. Gray. Come into my office. Sampailah pada suatu hari, Edward ini memanggil Lee buat ke ruangannya. Seneng banget dong si Lee ini. Wah, bakal ditepok nih katanya dia kan. Nyampe di ruangannya Edward, Lee ini disuruh nungging dan diangkat tuh roknya. Kaget dong, iyalah. Tapi ternyata bukannya digenjot, si Edward malah mengeluarkan pedangnya dan dikocok tuh selama 18 detik. Lalu keluar tuh cairan masa depannya. Di sini Lee agak kecewa sebenarnya. Dia kira bakal ditepok gitu kan atau digenjot. Tahu-taunya ya gitu doang. Ya, karena kurang puas, Lee pun langsung ke kamar mandi. Niatnya sih cuma mau benerin roknya doang gitu kan yang agak ngangkat dikit. Taunya dia lanjut menggaruk dan meraba bagian dirinya yang gatel cuy. Di sebelahnya sih ada karyawan, tapi ya bodo amat lah, orang gatel masa ditahan ya kan. Ya begitulah karakter kita ini cuy. Pada akhirnya Edward ternyata sadar bahwa hubungan dia sama Lee ini tuh udah jauh lah dari sekedar karyawan dengan bos. Makanya Edward ini langsung membakar dan merusak semua barang-barang yang berhubungan sama Lee. Puncaknya, Edward pun beradu argumen lah sama Lee bahwa ini tuh nggak bener. Seharusnya Lee ini kerja sebagai sekretaris, bukannya ditepok. Gitu kan? Time out. Time out. You're fired. You're fired. You're fired. Now, Lee, get out. Semua ini akhirnya berujung pada pemecatan Lee oleh Edward. Lee tentu tidak terima dong, karena sebenarnya dia ini tuh demen banget sama Edward. Namun, kali ini Edward masih berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku di negara Zimbabwe. Dengan terpaksa nih, dia beresin tuh barang-barangnya sambil menahan air mata yang mau bercucuran. Ya, walau pada akhirnya di luar kantor dia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu ia lanjutkan lagi berenang di kolam rumahnya. Sebenarnya sama si Edward, dia ini tuh dikasih pesangon sekitar 10 juta lah. Tapi ya apalah arti 10 juta kalau nggak bisa mendapatkan Edward. Makanya dari berikutnya Lee pun banyak menghabiskan waktu mengambang di kolam renang dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat random. Dan sangat ajaibnya, dia pun memutuskan tunangan sama pacarnya dan masuk ke hubungan yang lebih serius. Lalu dia sadar kalau yang sebenarnya dia pengen tuh bukan pacarnya, melainkan si Edward. Makanya Lee ini lari terbirit-birit pakai gaun tuh ke kantornya Edward. Untung deket nih ya kantornya. Dia langsung masuk ke ruangannya Edward dan langsung dia bilang perasaannya dia sama Edward. Lee, you should not be here. I love you. Tapi gue gak ngerti lah sama Edward ini, dia masih aja tuh jual mahal sama Lee. Lee pun disuruh duduk dengan nempelin tangannya tuh di atas meja. Dan si Edward pun pergi ninggalin Lee dari siang sampai malam cuy. Gila. Lebih gokilnya lagi, Edward ini nelpon pacarnya Lee dan ngasih tahu kalau si Lee ini tuh udah di kantor. Singkat cerita, datang kan tuh cowoknya buat jemput si Lee. Tapi responnya Lee di luar dugaan cuy. Pacarnya malah diusir dong. I don't want you. Get out. Wah ternyata Edward ini bener-bener cuy. Jadi si Lee ini tuh dibiarin aja tuh duduk di kursi sampai berhari-hari. Makanya semua keluarganya Lee tuh datang dan membujuk Lee buat udah deh nggak usah kayak begini. Bahkan sampai ada pendeta cuy, kali-kali si Lee ini tuh kerasukan roh jahat gitu kan. Sedangkan si Edward, ya masih asik aja tuh olahraga di rumahnya. Aduh, yang gue bingung ya, kenapa mereka nggak langsung gerebek aja tuh rumahnya si Edward ya? Ya seperti di negara kita. Hal-hal yang begini tentu sangat menarik lah buat media dan TV-TV di sana. Nah, giliran udah begini nih, baru deh si Edward itu datang dengan segelas kopi susu di tangannya. Dia santai banget tuh datang dan masuk menjemput Lee yang masih di dalam kantor. Lalu digendong tuh si Lee dibawa ke lantai atas terus digenjot deh tuh semalaman. Wah,
lemes-lemes tuh. Ya, film ini pun berakhir sangat bahagia. Akhirnya Edward sama Lee akhirnya menikah tuh. Tinggal satu atap, satu kasur. Nah, pas sudah nikah, Edward ini untungnya menjadi suami yang sangat baik dan sayang sama istrinya. Jadi ini juga yang menjadi akhir yang bahagia lah buat Lee yang semasa hidupnya ini penuh siksa dan penuh tekanan dari keluarganya. Oke cuy, ini dia akhir dari film kita kali ini yang berjudul Secretary, rilis tahun 2002. Film jadul sih memang, tapi film jadul itu kan mempunyai makna dan cerita yang dalam banget ya. Jadi punya daya tarik tersendiri lah buat kita bahas dan kita tonton untuk lebih jauh. Kalau menurut kalian sendiri, film kita kali ini gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian memang suka dengan konten-konten seperti ini, nggak ada salahnya buat subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya dari gue. Makasih yang udah nonton sampai habis. Gue cabut dan bye-bye.